Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu routing dinamis, RIP 1, RIP 2, dan serta konfigurasinya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dari anggota kami, yaitu saya sendiri Taufik Akun Cahyono dari RIP 277 dan teman saya Krisna Setiawan RIP 24. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Sebelum kita mengenal apa itu RIP, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan routing dinamis. Routing dinamis yaitu router yang merupakan jalur yang dibentuk secara otomatis. Dan di sini disebutkan beberapa spesifikasi dari routing dinamis. Yang kedua yaitu router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan melihat lalu lintas jaringan. Serta yang ketiga, jika ada perubahan topologi antar jaringan, router otomatis akan membuat routing yang baru. Lanjut. Nah, di sini kita masuk RIP yaitu Routing Information Protocol. RIP sendiri adalah salah satu jenis protokol dari routing dinamis. Dan berikut adalah spesifikasinya. RIP menggunakan algoritma descent vector, kemudian routing metrik berdasarkan hop count untuk pemilihan jalur terbaik. Jumlah maksimum dari hop adalah 15 hop, serta update routing dilakukan setiap 30 detik melalui UDP port 520. Informasi yang dipertukarkan oleh RIP yaitu host, network, subnet, root, dan default. Lanjut. Kemudian metode dari RIP sendiri yaitu menggunakan metode trigger update. RIP memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing. Jika terjadi perubahan pada jaringan, sementara timer belum habis, router harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut. Lanjut. Dan kekurangan dari RIP sendiri yaitu jumlah dari host terbatas. RIP tidak memiliki informasi tentang subnet setiap root. Dan classful routing RIP menggunakan classful routing 8, 16, dan 24. RIP tidak dapat mengatur classless routing. Kemudian RIP itu terbagi menjadi dua, yaitu RIP versi 1. Yang pertama RIP versi 1 dan RIP versi 2. Di sini spesifikasi dari RIP versi 1 hanya mendukung routing classful, tidak mengirimkan subnet mask pada saat update routing tabel, tidak mendukung VLSM atau variable length subnet mask, dan yang terakhir perbaikan tabel routing broadcast. Kemudian RIP versi 2 yaitu mendukung routing classful dan routing classless, mengirimkan subnet mask pada saat update routing tabel, mendukung VLSM dan perbaikan tabel routing multicast. Routing atau RIP versi 2 ini adalah perbaikan atau hasil perlengkapan pengembangan dari RIP 1. Kemudian berikut kami tampilkan contoh dari routing RIP yang akan dijelaskan oleh rekan saya Krisna Setiawan. Ini adalah contoh dari topologi yang kami selesaikan di tugas besar kami, yaitu topologi tentang sekolah. Di sini ada router pusat yaitu yang mengontrol semua jaringan. Router pusat ini terhubung oleh dua router. Yang pertama ada pada router KKP dan TU. Router KKP dan TU ini mengontrol dua jaringan, yaitu mengarah ke TU di sini dan ke lab KKPI. Di lab KKP sendiri dikontrol satu router, yaitu router KKPI di sini. Lalu di router kita juga terhubung kepada router lab. Yang router lab ini yang mengontrol semua router yang ada pada masing-masing lab, yaitu lab jaringan, lab hardware, dan lab software. Yang semuanya ini sudah terkonfigurasi dengan IP yang sudah ada pada di sini. Untuk konfigurasinya akan dijelaskan oleh video berikut. Oke, ini adalah topologi dari sekolah, yaitu topologi tugas besar kami. Di sini kami akan menjelaskan cara routingnya, routing RIP. Di sini sudah terhubung jaringan yang di bawah, yaitu untuk tab KKPI dan TU sudah terkonfigurasi dengan IP yang sudah tertulis. Di masing-masing lab juga di sini juga sudah terkonfigurasi dengan IP yang sudah ada di sini.
Jadi setelah ini kita tinggal setting konfigurasi routingnya saja. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu router pusat. Di sini terhubung oleh dua router, yaitu router yang menuju ke KKPI dan TU, sedangkan satunya ke router lab. Di sini saya akan setting yang pertama, yaitu router yang menuju ke KKPI dengan IP 190.160.100.0 dengan CIDR-nya 30. Sini kami menggunakan Fast Ethernet. Jadi kita masukkan interface-nya Fast Ethernet. Kita lihat dulu Fast Ethernet berapa di sini. 1.0. Kita masukkan IP-nya. Di sini karena menggunakan CIDR 30, maka subnet mask yang ada di IP adalah 252. Di sini titik 1 karena titik 0 ini adalah NID-nya. Jadi untuk IP-nya kita gunakan titik 1. Kemudian kita nyalakan portnya. Di sini setting interface sudah selesai. Lalu kita setting interface yang ada di router. Di sini kita lihat Ethernet 0.0. Kita masuk Fast Ethernet 0.0. Kita masukkan IP-nya. Yang di sebelah tadi adalah 1.1, maka di sini kita masukkan titik 2. Kita lihat apa sudah terhubung. Ini sudah terhubung antara router pusat dengan router ini. Kita hubungkan router pusat dengan router yang di sini. Kita masukkan pada Fast Ethernet 7. Kita masukkan IP pada Fast Ethernet 7. Sini untuk interface 7.0 sudah terkonfigurasi. Untuk sekaligus kita langsung konfigurasi RIP-nya atau routingnya. Kita menggunakan protokol RIP. Kita masukkan versinya. Di sini kami akan menggunakan versi 2. Kita masukkan jaringan yang terhubung dengan router tersebut. Di sana ada jaringan 1.0 dan 200.0. Lalu kita konfigurasi juga yang ada router pada untuk router lab, yaitu yang terhubung dengan router pusat tadi. Sudah terhubung
antara router sini dengan sini. Kita cek sudah terhubung successful. Kita coba ping antara router sini dengan sini. Oh belum tadi ya. Soalnya belum di setting route tripnya. Kita setting dulu route tripnya. Kita masukkan versinya, versi 2. Kita masukkan networknya. Yang di sini juga kita masukkan setting route-nya. Kita tes. Ini sudah terhubung antara router lab dengan router KKPI dan TU. Demikianlah sedikit kami menyampaikan materi yang kami dapat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.